kesehatan, dan kami ada di tempat yang begitu luar biasa, yaitu New Zealand. Dan kami saat ini ada di tempat yang begitu indah. Like, wow, that's amazing. Fresh air, a good morning. Ketika dunia saat ini lagi banyak dilanda dengan kebingungan dan kekhawatiran, ketika even teman-teman kita sekalipun yang di Indonesia, mereka belum bisa kumpul-kumpul seperti kita saat ini. Tapi ingatkan kepada kami, do not take it for granted. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Kita saat ini ada di sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bisa kumpul dan kita bisa ada satu dengan yang lain. I pray. Aku bersyukur dan aku berterima kasih Tuhan bahwa kebaikan-Mu kepada setiap daripada kami itu begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkata-katalah kepada setiap daripada kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh hati-Mu Tuhan, dan kami butuh pengertian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari apapun yang kami bisa lakukan dengan kedua tangan kami, tanpa Engkau, we just lost. Kami mungkin bisa menikmati sebagian dari yang kami bisa nikmati, tapi pasti ada sesuatu yang kosong selalu di dalam hati kami tanpa Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, setiap daripada anak-anak yang ada di tempat ini boleh menikmati hadirat-Mu selama retret ini, dan bahkan mereka akan bawa pulang, mereka akan tidak sama lagi, mereka akan mengerti betul yang mereka butuhkan adalah Roh Kudus-Mu, yang mereka butuhkan adalah Engkau. In the name of Jesus, in the name of Jesus. I think kondisi kami udah begitu luar biasa baik dan bagus. Izinkan dari dalam kami keluar segala sesuatu yang baik, keluar segala sesuatu yang bagus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkata-katalah, berbicaralah. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we give you praise, we give you thanks. Hallelujah. And all God's people say, Amen. Amen. Silakan duduk semua. Wow, it's amazing to be in the house of the Lord. Hey kids, enjoy the teaching from the Sunday school. Hallelujah. Good morning, everyone. It's good to be in the house of the Lord. It's good to be with you guys. Ini betul sih. Ini bisa lebih tinggi lagi atau cuma segini? Jadi kalau nggak nanti begini ngomongnya. Ini kemarin ya thank you. Coba boleh tinggi lagi. Oke. Oh jangan terlalu tinggi ya. Oke. Good morning. Thank you bro. It's amazing. Saya bersyukur sekali kalau saya bisa ada di tengah-tengah kalian. Saya percaya bahwa it's an honor buat saya. Sebelumnya saya juga mau benar-benar welcome yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. It's good to meet you guys in here. Saya berdoa dalam 2 hari ini, at least saya pengen kalau bisa kenalan dan ngobrol sama kalian. Banyak sekali wajah-wajah yang baru. So for me, to be honest, come on, let's just give it a round of applause. That's why we are here. We just gonna pengen kenalan sama kalian dan pengen lebih daripada hanya saya bicara di depan sini, tapi saya benar-benar rindu untuk bisa kenal sama kalian semua. Dan untuk beberapa daripada senior saya yang jauh-jauh dari Auckland sampai saya mau terima kasih sekali untuk Om dan Tante yang saya percaya sudah pernah dengar khotbah saya. I'm so sorry it's gonna be so hopefully it's a fresh reminder again. Hopefully God will say something lagi kepada Om dan Tante. Dan saya mau say thank you, benar-benar big thank you to your pastor, yaitu Pastor Denny dan our sister Olin. Come on. All the leaders juga in the house, ya ada Tulus, Wani, dan Kasusi, dan I pray that
you guys amazing. Thank you for having me here. It's an honor bahwa saya bisa dipercaya untuk at least speak into your life for the next at least 2 days, hari ini sama besok. So I'm not gonna it's an honor to be honest, benar-benar it's an honor buat saya kalau misalnya saya bisa berbicara kepada kalian, karena sekali lagi, pertama kalian ada di sini bukan karena dipaksa. I don't know siapa yang mungkin ada yang datang sini dipaksa. Oh ada beberapa yang akan angkat tangan gitu. Iya, saya kalau enggak diputusin sama dia, makanya saya sama itu ya. Jadi kalau memang ada yang dipaksa, I still say then you are in the right place. You will get something out of this, and I believe semoga kalau kalian memang membawa pacar kalian atau dengan paksa, kalian belajar something new, and then I believe keluar semua reak semua. Saya percaya cara berpikir, jika kita benar-benar praktekkan ini, cara berpikir kita berubah dan kalian pasti bisa mempengaruhi secara positif satu dengan yang lain. And last but not least, once again, saya amat sangat bersyukur dan saya biasanya jarang kalau misalnya pelayanan ditemenin sama istri dan anak saya. So it's an honor buat saya biasanya kalau misalnya saya selalu pengen, saya paling senang kalau misalnya juga pelayanan bisa ditemenin sama mereka, tapi nggak bisa setiap saat kan. Tapi hari ini saya mau introduce my wife Sabrin, dan my son Genesis tadi yang ini. I'm sorry kalau anak saya mengganggu kalian gitu ya. Biasanya ya itu kemarin udah sama saya ngobrol sama beberapa anak pendeta biasanya yang paling luar biasa, tapi pray for him, okay? Pray for him. Alright, so I just want to say thank you again to all the volunteers yang semua, wow, kalian amazing. All the volunteers dari mulai di belakang, saudara, bukan cuma hanya saya yang kalau kalian gak dikasih makan di belakang sana, percaya kalian pulang dari sini bukan bisa luar biasa sebenarnya. So all the volunteers dari yang beresin kitchen, yang bawa barang-barang kemarin. Come on, all the boys yang dengan ototnya, ini yang satu dari kemarin dia benar-benar gitu ya, kayak orang serba bisa gitu, superhero kita, dan Tulus juga, thank you. Kalian bisa lihat bahwa ini semua wow, I think it's amazing, excellent. As much as kalian sebenarnya bisa cuma hanya gitar dan podium ini, tapi they want to give you guys something great. Bukan cuma buat kalian, tapi buat Tuhan. Kita percaya bahwa once again that's the posisi hati, bahwa kita nggak mau cuma hanya as much as kita bisa, udahlah yang gampang, tapi kita benar-benar kalau memang kita bisa, kenapa enggak? So once again all the volunteers in the house, thank you. It's gonna be a great retreat. Katakan kepada kiri kanan saudara, it's gonna be a great retreat. Come on. Yes. Alright. It's gonna be a great one. Okay. Kita sebenarnya temanya after wilderness ya. After wilderness, tapi saya percaya bahwa I just wanna discuss a bit about wilderness. Nah, seperti kalian tahu bahwa tahun kita ini, hopefully saya percaya Pastor Denny mengikuti hal yang sama kan? Make sure dulu aku. Tahun ini adalah tahun apa? Saudara bisa baca di baju saya gitu. Tahun ini adalah tahun apa? Greater Destiny. Kita katakan sama-sama sekali. 1, 2, 3, Greater Destiny. Dan saya percaya Greater Destiny itu karena memang ada yang mau dituju. Nah, tapi sekali lagi kita ngomong after wilderness atau wilderness ini amat sangat menarik. Pastor Denny kasih ke saya di Keluaran 14. Dan itu adalah sebuah gambaran di mana before wilderness, during the wilderness, and after the wilderness. Tapi sebenarnya sebelum saya masuk ke itu semua, bahwa saya mau tanya, what is wilderness? Apa itu sebenarnya wilderness tuh apa ya? Padang gurun, tapi atau sesuatu yang berat dilalui, betul? Wilderness sesuatu yang nggak mudah gitu loh. Nah, saya cuma mau tanya sebenarnya supaya kita in the right mindset ya. Kita sama-sama berpikir hal yang sama. Sebenarnya what is wilderness?
nanti kita juga mungkin akan bicara tentang promised land. What is promised land? Because kadang-kadang kita berpikir bahwa wilderness adalah sesuatu tempat yang kurang nyaman. Betul? Wilderness, padang gurun, yang susah minum, susah air, dan segala macam yang kayak your life is hard. Nah, saya percaya bahwa sekali lagi the wilderness itself, it's jangan-jangan, listen, jangan-jangan, what about if the wilderness is basically, nggak jalan bro, belum dinyalain, orang IT begini, biasanya, gini, alright, udah siap ya. What about is basically wilderness, it's a blessing. Come on. Kalau misalnya saudara, karena saudara saya tahu hal yang paling terakhir ada di dalam kehidupan kita, try to avoid pain. Yes. Is it amen? Yes. Enggak, saya suka pain. I love pain gitu ya. Nanti jangan digantung di Flying Fox itu terus udah gitu like diseret-seret. Tapi isn't it what we are normally trying to avoid? Wilderness and pain dan segala macam yang benar-benar kayak kurang nyaman. Isn't it why maybe we are here? Kadang-kadang saya pun gini, kemarin saya sempat ngobrol ya bahwa saya sebenarnya maksudnya ke New Zealand salah satunya memang Indonesia yang gimana memusingkan dan segala macam dan bisa mungkin end up di New Zealand karena mungkin kehidupannya lebih enak dan lebih nyaman. Tetapi saya mau challenge saudara, mungkin nggak saudara lihat keluar misalnya di New Zealand ya, terus udah gitu katanya ya tanah perjanjian penuh susu dan madu. Di sini ada banyak apa? Susu dan madu. One of the best in the world. One of the best. Saya pernah ke Israel dan orang Israel itu kebetulan kita punya yang guide kita, dia pernah ke New Zealand dan dia tahu sebenarnya. Jadi waktu saya bilang kita dari New Zealand, jadi kan kita orang Indonesia, tapi kita tinggal di New Zealand. Oh yeah, I know about the honey and milk, but we still the best. Karena mereka bilang, tapi enggak sebenarnya compare sebenarnya New Zealand jauh lebih baik. Cuma dia bilang kita punya susu dan madunya janji Tuhan. Wah, dunia itu gua nggak bisa ngalahin yang itu. Ya silahkan, monggo gitu ya. Karena memang the milk and honey over there is basically because of the God promise. Tapi sekali lagi kita punya, kalau saudara tanya New Zealand orang paling kenal susu dan madu, it's dairy product. Dan dengan segala keindahan ini dan segala semua yang baik ini, mungkin nggak ternyata tiba-tiba kita tetap ada di wilderness. Saudara ngerti maksud saya? Is it possible? With everything great that we can see, everything great that we can have, we're living in the wilderness. That's the question. That's why saya mau sekarang di sesi saya pertama ini kita align what is a wilderness. Dari Keluaran 14 ayat 10 sampai 13 dikatakan seperti ini. Ketika orang Israel, by the way sebelah sini nggak bisa baca, bisa lihat ya. Atau saya tambah lama, saya duduk di situ kali ini. Hopefully bisa kelihatan. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Ayat 11, kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu ini. Ayat ke-12, aku rada-rada gak biasa. By the way, kalau sampai aku gak klik, tolong diklikin ya, karena mereka pasti sampangnya akan bingung gitu kayak like this gitu. Jadi tolong, tapi I'll try my best. Udah rada-rada karatan. Okay. Jadi ayat ke-12 dikatakan dahulu di Mesir, bukan ini yang karatan main-main. Lagi ya, nanti dibilang itu anak bagus kok gitu kan. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini. Ayat ke-14, Musa menjawab, jangan takut, bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Dan orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Sampai di situ aja dulu firman Tuhan dari pembacaan kita untuk perikop ini. Nah, what is the wilderness? So New Zealand one of the promised land. Sekali lagi yang seperti tadi saya bilang, but it can end up a wilderness kalau kita nggak bisa sadarin bahwa Tuhan, basically Tuhan, it's more care about your heart
rather than anything else in this world. Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk sekali lagi bisa mengerti kita, karena dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dia juga nggak tahu rasanya jadi manusia sebenarnya. Jadi dengan arti kata dia mati jadi dikata-katain, diludahin, dicela. Jadi kalau saudara bilang Tuhan nggak tahu sih rasanya saya sakitnya tuh di sini gitu, saya pernah, Tuhan bisa mengatakan saya tahu sakitnya di sini karena jauh lebih menyakitkan buat dia sebenarnya. Karena kalau saudara sakitnya itu di sini, mungkin karena kita bisa masih ada salah, yaitu kita mungkin ya sama-sama nyebelin gitu, sama-sama ngeselin, jadi akhirnya sakitnya di sini karena disakitin orang. Tapi sekali lagi buat dia, kenapa dia lebih sakit? Karena dia nggak ada salahnya sama sekali. Dia nggak ada dosanya, dia nggak ada kesalahannya, tetapi ditimpakan dosa kita kepada dia, sehingga dia yang mati di kayu salib buat kita. Saudara, come on, saya mau challenge setiap daripada saudara gitu ya. Terutama ini, saya lebih baik kok, karena sorry ya om dan tante-tante, karena ini banyak yang juga masih kayak kampung rumor pacaran gitu. Tapi sekali lagi, kalau saudara, siapa yang sekali lagi kalau saya tanya, mungkin ada yang lagi PDKT pacaran, siapa yang rela mati buat pasangan saudara, buat pacar saudara gitu? Kalau ada yang katakan, mendingan ngomong sama saya karena atau Pastor Denny, karena saya benar-benar kita mesti bertanggung jawab sama orang tuanya. Jangan, apalagi buat pasangan yang masih pacaran, jangan mati buat pasangan. Loh, itu you guys in really deep. Iya. Tapi sekali lagi, saya percaya bahwa iya gitu, kita misalnya rela mati, atau misalnya saya gitu ya, to be honest, karena sebagai seorang suami, sebagai seorang papa gitu, kepada istri, atau terutama kepada anak. Kalau misalnya anak kenapa untuk orang tua yang di tempat ini bisa katakan amin. Iya kan, kalau anak-anak kenapa lebih baik kita ya pergi, atau kita yang jangan Tuhan, mereka masih panjang kehidupannya, pokoknya kita minta sama Tuhan, jangan mereka, tetapi mendingan kita. Nah, kalau misalnya yang kayak begitu. Tetapi kalau misalnya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kita kadang-kadang sayang kita tuh sampai segimana, sampai dia bilang jangan kamu, aku aja gitu loh. Nah, kenapa dia mati? Karena sekali lagi dia cuma mau mengajarkan kepada saudara dan saya gimana cara merubah sikap hati kita, gimana mau merubah perasaan kita dan segala macam. Karena apa? Karena dari lahir mungkin orang tua kita pun punya ekspektasi tersendiri terhadap kita. Untuk anak-anak yang di tempat ini, betul, kalian bisa ada di tempat, mungkin ada beberapa dari kalian ada di tempat ini karena ekspektasi orang tua kalian. Orang tua kalian bilang kalian belajar ke luar negeri lah, kalian inilah, kalian, kamu jadi dokter lah, kamu jadi inilah, mau jadi suster, atau jadi lawyer dan segala macam. Mungkin ada ekspektasi dari orang tua kalian. Dan kita percaya bahwa yang paling berat adalah kalau hati kita cuma mengikuti ekspektasi orang lain. Saya ngomong sekali lagi yang buat pacaran, misalnya ada yang pendekatan dan segala macam, betul kan? Kalau misalnya cuma hidup cuma gara-gara cuma ekspektasi pacar, pacar boyfriend or girlfriend, it's gonna be like your life, it's just I think you're not gonna end up gonna be kalian akan end up nggak punya hidup kalau cuma kalian coba untuk ekspektasi orang. Tetapi saya percaya bahwa setiap daripada kita diberikan kebebasan itu atau kelepasan karena Tuhan mati, dia bukan sekali lagi mau memenuhi ekspektasi kita, enggak. Justru sebelum kita expect, dia mati buat kita. Dia mati buat kita agar dia bisa sekali lagi menyampaikan bahwa hey, you know what? Saya pernah ngerasain apa yang kamu rasain, dan I'm here with you. Amen. So, what is wilderness? Wilderness is basically menurut saya sikap hati kita lebih daripada kondisi yang ada, betul? Karena kalau saudara bilang, kalau saudara lagi ada di tengah padang pasir, mungkin saudara bisa bilang di wilderness. Tapi kalau saudara ada di tempat seperti ini pun, kalau kondisi hati kita enggak benar, itu adalah sesuatu tempat yang amat sangat membebankan atau memberatkan. Saudara bisa benar-benar dipenuhi dengan berkat kelimpahan. Amin. Saya percaya saya dikelilingi sama orang-orang yang berkelimpahan. Amin. Wis asik aminnya gitu. Tapi maksud enggak berlimpah. Handphone saya masih yang lama. Ini tenang. That's not the point. At least saudara tahu makan siang saudara nanti udah disiapin dan segala macam. Makan malam udah ada, besok udah ada, dan sampai at least saya percaya, saya ngomong di tempat ini yang at least sampai bulan depan pun kalian bisa tahu kalian nggak akan kekurangan makanan. Amen. Sampai bahkan tahun depan sekalipun, atau bahkan kalian nggak pernah pusing sama yang namanya makanan karena kalian tahu kalian dicukupkan.
Dan kalau kalian tahu itu, kalian adalah hanya 1 atau 2%, ya mungkin sampai 5% orang majority daripada dunia ini. Karena minoritas, minority daripada dunia ini. Karena majority is because a lot of people, kalau saudara tahu bagian daripada India dan segala macam, they don't even know what to eat next day. Mereka even nggak tahu, tapi kita bahkan sampai nggak pernah kepikir itu dan nggak pernah punya perasaan itu, sehingga hidup kita penuh dengan berkelimpahan. Jadi kalau nggak punya handphone baru aja, itu wilderness buat kita. Aduh, jangan tunjuk-tunjuk dong. Aduh lah, apalagi jangan nyebut orang. Enggak bercanda. Drama gitu ya. Serem juga. Nanti cakar-cakaran lagi yang pulang dari sini. Kayak kita saling mengasihi, amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, apalagi yang PDKT, bukannya aku mengasihimu, kita saling. Woi, yang lagi PDKT kesempatan nih. Aku mengasihimu, aku enggak gitu. Pahit banget. Tapi you know things like that. Nah, saya percaya bahwa jangan sampai kita ada di tempat yang begitu luar biasa berkelimpahan, tapi we are in the wilderness. Dan saya mau himbau bahwa the wilderness is basically more into a spirit wilderness rather than physical wilderness. Katakan sama-sama, it's more spirit wilderness rather than physical wilderness. Tuhan mengatakan ini, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Bahwa dikatakan, kita baca sama-sama yuk. Sorry ya, saya congkok aja, kalian bisa baca. Ini bisa kebaca kan? Bisa kebaca ya? Bisa ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang minum air ini akan haus lagi, kata Yesus. Tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya, sebab air yang akan kuberikan itu menjadi mata air di dalam dirinya yang memancarkan keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Bukankah itu yang dicari orang wilderness? Yaitu apa? Mata air. Isn't it that's the main point? Saudara, sekali lagi, trust me. Kalau saudara bilang bahwa emas ataupun diamond gitu, untuk para perempuan di tempat ini, diamond is girl best friend dan segala macam. Trust me, kalau udah di wilderness, diamond gak ada artinya, saudara-saudara. Mau apa mau ditalen itu diamond? Air jauh lebih berharga kalau saudara udah kering. Kalau saudara air saudara bisa tukar sama semua yang saudara punya. Kalau saudara udah kehausan, udah benar-benar mau mati kehausan. Kenapa kita take it for granted? Karena air di tempat ini berkelimpahan. Dan bahkan saudara buka tap water itu, saudara tahu banget akan ada air keluar yang saudara bisa minum. You know, isn't it? That's the point. Dan Tuhan katakan bahwa air yang kamu minum ini akan haus lagi. Dengan arti kata air apa? Sekali lagi, harta, wanita, takhta, ataupun you know things like that, right? Misalnya apa? Handphone, rumah, mobil, karir, sukses, pacar. Jangan ganti-ganti pacar gitu maksudnya. Apalagi suami istri, enggak satu aja seumur hidup gitu. But things like that. Amin. Ya. Kita makin mengatakan amin. Bless your heart, bro. Nah, dengan arti kata Tuhan katakan itu semua kan bukankah yang memuaskan kita? Hal-hal seperti ini kan, hal-hal yang komputer lah, apalah, rumah, baju dan segala macam. Tapi Tuhan bilang bahwa itu semua akan buat kamu haus lagi. Punya, amin. Punya iPhone 12, trust me, cuma 2 bulan. Apalagi iPhone 13 keluar gitu. Gak tahu ada atau enggak iPhone 13. 12 nya jadi gak ada apa-apanya. Pengennya 13. Amin. Aku nggak amin. Bukan, I'm sure gitu. Trust me, wilderness. Saya mesti ngomong waktu saya siapin ini dan waktu saya Tuhan give me something. But what is wilderness for us yang jauh daripada wilderness? Apparently bisa kita dengan segala kelimpahan kita hidup di dalam padang gurun. Dengan suami dan istri dan anak, dengan semua sekian kita punya, dengan sekolah, dengan kalian pulang ke rumah, baju, sampai istri saya bukan nggak pernah ya, tapi sekali lagi ya saya ngomong sama saya aja deh, saya mungkin pernah baju saking banyaknya nggak punya baju nih, apa itu di depan mata? Kau nggak bisa, kok nggak ada baju gitu segala macam lagi itu. What do you call that?
sampah gitu. Iya kan? Tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan katakan, kalau memang itu yang ada di kepikiran kita, trust me, you live in the wilderness. You live in the wilderness. Tuhan bilang, minta sama Tuhan, Tuhan masuk di dalam hati kita, sehingga sekali lagi air itu menjadi mata air dalam kita, keluar dari dalam diri kita. Saudara, saya mau ingetin, bukan keluar dari pasangan. Kadang-kadang gini, supaya hidupku penuh, so my life is full gitu ya. My life is full kalau saya bisa mendapatkan dia, Tuhan. Wah, dia tuh benar-benar my heart, other half dan segala. Trust me, kalau saudara kejar pasangan saudara karena supaya hidup saudara penuh, kasihan saudara, dia yang akan kering karena saudara sedot. Betul? Orang karena apa? Saya mau ingatkan ini sekali lagi karena banyak yang kata anak-anak muda ya. You need to be full. Kalian perlu penuh, baru kalian cari pasangan kalian. Jangan sampai ini kayaknya ada pendeta juga di dari antara ini. Mungkin sekalian mungkin sesi 2 boleh digantikan gitu ya. Tapi that's good, amen. Kalau kalian nggak ngerti ini, kalian akan ngerasa bahwa aduh, hidupku akan dipenuhi kalau aku bisa pacaran sama dia. Enggak. Trust me, itu sama kayak yang pertama. Air itu kamu akan haus lagi. Hidupku akan bisa penuh kalau suamiku gini. Hidupku akan bisa penuh kalau istriku begini. Hidupku akan bisa penuh kalau anak-anak. Trust me, itu semua gak akan pernah bisa memenuhi kepuasan wilderness saudara. Tapi apa yang bisa memuaskan saudara? Apa yang bisa saudara supaya ada di promised land gak kayak di wilderness? Dari dalam diri saudara sendiri. Bukan dari keadaan, bukan dari luar, bukan dari lingkungan, bukan dari anything else. It's from inside of you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan kita semua. Ini kayaknya udah pada semangat, aminin aja ya. Terus udah gitu masuk ke pujian lagi. Boleh bikin pujian penyembahan. Kayaknya lagi udah lanjut gitu. Biasanya finish in high note, it's amazing lagi. Jadi itu sekali lagi saya cuma mau ingetin saudara-saudara yang ada di dalam apa? Saudara kalau cari dari luar, saudara ternyata ada di dalam diri saudara sendiri. Tuhan katakan, tapi bukan cuma hanya ada di dalam diri saudara sendiri. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara perlu Yesus memenuhi saudara. So, kayak mungkin kemarin saya sempat ngobrol juga, Christianity is not a religion for me. Saya jadi orang Kristen bukan karena agama dan segala macam. No. Kalau misalnya saudara matanya, I don't have any religion. Saya pernah mungkin ngomong juga ini, I don't have any religion. Karena apa? Religion yang bikin dunia ini berantakan, jadi berantem, jadi chaos, jadi perang agama. Ada kata-katanya bahkan perang agama. But for me myself, I'm a Jesus freak. I just follow Jesus. I just love the Bible and I just love the way He's done gitu ya. And I just want to follow Him for the rest of my life. That's about it. So Kristen itu adalah Kristus kecil. Kristus yang besar, Tuhan Yesus Kristus kita, tapi kita adalah Kristus kecil yang bisa follow Dia, yang bisa mau mengerti apa cara pikirnya Dia. Dan ini kalau misalnya saudara bisa mengerti dari dalam, saudara dimanapun saudara berada, meskipun saudara di padang pasir sekalipun, mungkin saudara end up suatu hari di Arab atau di mana segala macam, karena ya mungkin tiba-tiba di padang pasir gitu ya. Tetapi saya percaya saudara gak akan kehausan biar kata saudara di padang pasir, karena keluar mata air dari dalam diri saudara daripada saudara dengan berkelimpahan, tetapi saudara masih kehausan. Amen. So, dan saya menariknya, what is our reaction? Karena ini kita belajar. What is our reaction? Keluaran 14 ayat 10 yang pertama dikatakan seperti ini. Tadi kan dia bilang kan, maksudnya yang pas lagi di ayat 10-nya dia katakan, ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan ternyata mereka datang, mereka sangat ketakutan. Kita baca sama-sama yang merah 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Mereka berdoa sama Tuhan. Ya kan, teriak sama Tuhan itu berarti doa kan. Sekali lagi saudara-saudara, saya sering ingetin juga buat teman-teman yang kita yang di Oakland gitu ya. Doa sama Tuhan, saya tahu beberapa daripada saudara amat sangat misalnya kalau doa harus kusuk gitu segala macam. Iya, saya juga, saya lebih senang. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang
kalau misalnya lihat saudara teriak terus dia takut atau ini kenapa saya dibentak-bentak, saya kan Tuhan gitu. Terus dia bingung saya masih Tuhan atau enggak saudara. Saudara mau teriak, saudara mau apa segala macam, saudara like when you say like God please help me, I need you oh Lord. Dia jauh lebih pilih saudara teriak sama dia daripada saudara do something else yang saudara dengan gunakan kekuatan sendiri untuk trying to solve your issue. Itu lebih baik saudara benar-benar saudara baca kitab Daud, it's amazing, the David story. Dia benar-benar dari yang dia bersyukur sama Tuhan sampai dia mungkin Tuhan kemana engkau sih kok kayaknya. David, it's amazing saudara-saudara. Dan saya kenapa saya suka banget dia, David, Daud, Yusuf, karena mereka mulai dari masa muda-muda. Saudara, siapa yang di tempat ini sekitar di atas umur 17? Wah, iya kan. Di atas umur 17, di atas umur 17, di atas umur 17, di atas 17. Baik ya. Semuanya di atas umur 17. Haleluya. Tadi Roko hampir enggak katakan itu Roko. I know you're 15 enggak? Tapi sekali lagi, Daud itu umur 17. Jadi dia benar-benar kalau saudara, itu kan Alkitab buat orang-orang tua, buat ini. No, they're even younger than you. Waktu dia dipanggil Tuhan, waktu dia melawan Goliat dan segala macam, they're even younger than you. When they have their heart connected to God. Yusuf juga, they're even younger, they're around 17. Dan saya percaya bahwa Alkitab kita, it's very relatable buat kalian dan buat saudara dan saya di umur berapapun. Karena kita kadang-kadang, saya mah masih muda lah ya, nanti aja ikut Tuhan. Nanti udah tengah-tengah, wah saya lagi sukses-suksesnya, nanti aja ikut Tuhan. Wah saya udah ketuaan, nanti aja, kapan ikut Tuhan? Iya, dan dengan arti kata dan semua kita percaya bahwa di sini dikatakan amazing banget ketika orang Israel takut, mereka teriak dan mereka doa sama Tuhan. So just pray. Yes, they are praying. Tetapi ada sebagian orang yang berdoa, ada sebagian orang di ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Ada sebagian yang berdoa, ada sebagian yang komplain. Jangan nengok ke kiri ke kanan, merenung sendiri. Nah, disinilah waktunya kusuk sebenarnya kalau merenung sendiri. Tapi sekali lagi saudara-saudara, this is yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap daripada kita, bahwa we can live in the blessed place. Kita bisa hidup di tempat yang amat sangat diberkati Tuhan, tapi hausnya luar biasa. It's just like a wilderness. So I pray, saudara, bagi anak. Kenapa saya senang banget sama ngomong sama anak-anak muda? Karena you guys still the younger generation. Dan kalau kalian bisa ngerti ini, kalian akan turunin ke anak-anak kalian. Jadi, masa depan kita cerah. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, our future is bright. Amen? Tetapi, sekali lagi, ini kalau misalnya nggak dimengerti, itu akan jadi bola yang berputar. Sekali lagi saya bukannya saya kebetulan masih hidup gitu, tapi saya nggak ngerti kenapa juga kalau misalnya the older the generation, I don't know why sometimes they can say something yang out of ordinary lah. Contohnya gitu ya, oma saya waktu ngeliat cicitnya, berarti ya saya cucunya kan, Genesis adalah cicitnya, generasi keempat, dan selalu ada aja. Dan waktu dia ngeliat gitu cicitnya ya, dia senang banget, aduh lucunya, tapi kok pesek gitu. Ada aja, ya. Dari semua yang bagus, masa cuma satu yang dilihat gitu nih dong. Tapi kan itu kan benar-benar like there is always something that there is always something that we, kadang-kadang kita dari semua yang baik kita bisa melihat something yang nggak baik. Jadi di sini dikatakan kata mereka, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Hey, you know what, saudara, kita semua sudah dibawa sama Tuhan ke tanah, keluar daripada tanah perjanjian. Isn't it amazing? Dan bahkan di perjalanan ini kalian tahu bahwa ada tiang awan, ada tiang api. Saudara nggak pernah kepanasan, saudara nggak pernah bayangin, saudara dibawain AC sama heater. AC sama heaternya jalan sama mereka. Baik kalau saudara kepanasan, ada tiang awan, adem. Saudara, itu benar-benar bukan cuma ini. Saudara bisa melihat Tuhan di depan mata kepala saudara sendiri. Saudara kedinginan malam ada tiang api, heater. Nggak bayar lagi saudara-saudara, bayangin tiang api berapa harganya. Terus kalau misalnya bangsa Israel di-charge nih tagihannya nih, baik urunan. Ini kalau nggak dimati ini apinya, bayar urunan. Daripada kita kedinginan, enggak saudara, sebenarnya Tuhan kasih gratis.
Tuhan kasih semuanya baik, tetapi tetap aja dengan semua segala bayang, jadi mereka bisa lihat perbuatan Tuhan di depan mata kepala mereka. Tapi masih tetap aja mereka ada yang dikomplainin. Masa sih kita mesti mati di sini, nggak mendingan mati di slave gitu, mendingan kita mati dipecutin, daripada kita mati di sini, like. Tapi itu that's human. I pray supaya kita bisa benar-benar mengerti betul bahwa yes, I rather live with the Lord. Aku lebih baik hidup dengan Roh Kudus meskipun berat, tetapi ada air itu dari dalam, daripada aku hidup dengan kelimpahan tetapi aku kehausan. Nah, saya sekali lagi, saya pernah ngobrol sama satu orang gitu ya. Saya kenal dia sudah lama. Saudara, dari dulu saya ngobrol sama dia gitu ya. Wah, kalau ngobrol tuh asik. Tapi nggak tahu saudara pernah punya teman kayak begini atau nggak. Tapi sekali lagi, saya berkata bukannya benar atau salah, tetapi doain mereka gitu ya. Saya lagi doain terus gitu ya. Karena setiap kali ngobrol yang asik, kalau something yang ada dikomplainin. Pernah punya temen yang gini nggak? Bakal ya, mungkin nggak ada ya, di krisis mungkin semua luar biasa gitu. Misalnya, ya ampun, suamiku tuh loh kok kayak gini. Ya ampun, istriku, atau misalnya, aduh begitu ngomongnya, apa kabar segala macam. Aduh macet banget ya, aduh dingin banget ya, aduh kepanasan, aduh ini. Tapi you know things like that ada aja. Tapi ngomongnya tuh baru seru kalau misalnya ada negative things yang dikatakan, yang diucapkan. Kalau nggak gitu obrolannya kayaknya nggak asik gitu, kalau nggak nyindir, kalau nggak nyelekit, kalau nggak kayak gitu-gitu kayaknya nggak tahu saudara. Kalau misalnya saudara punya, please doakan supaya kita hidupkan masa depan kita lebih baik ya. Tapi, nah, saya ngobrol sama dia, saya kenal sama dia sebelum saya even bergereja dan segala macam. Iya, di awal-awal gitu ya. Tapi sekali lagi, saya ngobrol sama dia barusan recently, saya sampai bingung saudara-saudara. Karena apa? Ngobrol sama dia aja sampai jadi canggung, karena dia tahu gitu ya saya hamba Tuhan, dan dia kayaknya mau coba gitu ya untuk ngobrol dengan secara yang positif gitu. Dengan kata-kata ngobrolnya aja sampai bingung saya sama dia ngobrol. Ya ampun, kasihan ya kayak. Tetapi sekali lagi saya berdoa bahwa itu semua dari dalam saudara. Itu semua habit yang mesti kita rubah. So once again, when we talk to someone, we know how to say positive things. And it's a habit, itu harus dibiasain. Ternyata itu nggak datang dengan sendirinya. Dan itu biasanya yang paling sering diturunin sama emak-emak sama. Sekali lagi, I'm so sorry, saya tahu ada omongan. Ini omongan di tempat ini semuanya luar biasa. Saudara, please. Ya, kalau mau belajar dari mereka, karena iya, luar biasa banget di Auckland, jadi berkat luar biasa. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya lebih mudah memfasilitasi yang hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya berdoa agar kita let's be a different generation. Let's be a different generation. Yang kita turunin is basically just keep on supporting and positive. Jangan sampai kita komplain dan akhirnya Tuhan marah. Tuhan yang dikatakan di Bilangan 32 ayat 13, karena itu diulang dan terus dari kitab Keluaran sampai Imamat, bilangan semua, dan akhirnya di Bilangan Tuhan dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka menggembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, trust me, mereka bukan cuma hanya orang yang udah terima Tuhan, mereka bangsa pilihan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara bilang bahwa, tapi saya udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kalau saudara nggak merubah pembaharuan cara berpikir kita, usaha setiap hari, aku tahu itu berat, nggak gampang, tapi bersama dengan Tuhan kita mampu diubahkan. Kita perlu practice. Kalau enggak saudara-saudara jadi orang Kristen, yes saudara bisa jadi orang Kristen, tapi saudara bisa muter di tempat yang sama selama 40 tahun. Dan akhirnya Tuhan bahkan bisa membiarkan saudara mati dalam kondisi seperti itu. Karena Tuhan bilang, I give you everything.
I give you everything, but saudara dari makanan. Saudara, sekali lagi saya nggak ngomong, kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari kondisi apa yang terjadi. Bayangin, dia tiang awan, tiang api, makanan ada, burung, semuanya gratis, roti ada, roti mana dan segala macam. Tapi semuanya ada aja yang ini ada aja yang salah. Ada aja, kalau saudara baca, bahkan ada perikop mengatakan sendal mereka 40 tahun nggak rusak, saudara-saudara. Bayangin, Tuhan perhatiin bukan cuma hanya kondisi sampai sendal, saudara-saudara, sendal. Kalau misalnya dipakai terus-terusan gitu, ini benar-benar sendalnya nggak tahu ya. Terus mungkin bisa ganti model sendiri sendalnya gitu, jadi isi lama-lama lagi. Wow, yeah. Tapi tetap aja mau dikasih apapun, itu manusia by default. Itu manusia, makanya waktu manusia begitu dilahirin nangis, minta. Tetapi ada satu proses bahwa kita harus belajar, kita pelan-pelan mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan kita harus memberkati. Kalau enggak, saudara akan terus di wilderness. Trust me, kering, saudara, kering, berat. Nah, saya percaya bahwa saya nggak mau, saya berdoa. Bukan cuma saya hanya nggak mau, saudara, kalau saudara sudah percaya, udah ikut retret ini, apalagi udah terima Tuhan, wah saya pengikut Tuhan, saya ini segala macam. Tapi saudara, kadang-kadang Tuhan izinin saudara muter di tempat yang sama 40 tahun. Bayangin, I pray, break that. Katakan sama-sama, let's break it. 1, 2, 3. Let's break it. Sekali lagi, 1, 2, 3. Let's break it. Rubah, change, something yang benar-benar Tuhan mau, bahwa jangan sampai kita 40 tahun muter yang di situ. Nah, what is the impact to our life? Saya ada sampai jam berapa ya? Saya lupa. Ini sampai 10.30. Oke, sebentar. Oke. Pertama nih. What is the impact into our life? What is the impact into our life? Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengajarkan bangsa Israel, dan saya percaya masih relevan sampai sekarang. Karena itu masih aja ada orang yang sampai sekarang yang sebagian gitu ya, ada yang berdoa tadi yang Tuhan, ada yang ini, tapi ada yang komplain. Nah, what is the impact into our life? Ulangan 8 ayat 2 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Pastor Denny tadi pagi, renungan pagi begitu luar biasa. Dia katakan bahwa ya mentaati perintah Tuhan. Kita kadang-kadang selalu ikut retret, kita mentaati, udah saya ngerti. Trust me, keluar dari sini 2 menit juga udah lupa gitu. Tapi saya berdoa benar-benar kita mau merubah bahwa yes Tuhan, I think mentaatimu is the best option in our life. Bukan ngambil jurusan ini, bukan sekolah ini, sekolah di UC benar kan ya? Bukan sekolah di UC, bukan ini ya, meskipun dengan segala sekolah yang baik dan segala. Tetapi saya percaya itu semua Tuhan izinkan supaya saudara jadi impact di mana saudara ditempatkan. Tetapi mentaati firman Tuhan, takut akan firman Tuhan, itu adalah benar-benar keputusan yang terbaik yang saudara dan saya bisa ambil dari awal kehidupan kekristenan kita. Mentaati firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan. Kamu ingat gak 40 tahun? Dan lucunya, ingat gak perjalanan 40 tahun yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu? Dengan maksud apa? Merendahkan hati. Sekali lagi, balik lagi ke hati. Tuhan peduli dengan hati. Saudara, kadang-kadang ini yang kadang-kadang ada gapnya. Tuhan peduli dengan hati, kita peduli dengan diri. Tuhan peduli dengan hati, kita peduli dengan diri. Apa ya, materi gitu, kata Pastor Denny bilang gitu. Dengan arti kata kita peduli dengan Tuhan, kok kayaknya kurang afdol ya hidup ya. Kok kayaknya kurang ini, kurang. Saudara, enggak, there is no finish line. Tapi sekali lagi, ketika kita tahu bahwa ketika kita melihat hati kita mulai merubah hati kita. Tuhan katakan, semua yang ada padamu, engkau mulai mengatakan, mengucap syukur. Oh Tuhan, thank you. Tuhan, kurang sih, tapi thank you. Dan menurut saya, siapa yang pernah pakai GPS? Siapa yang tahu GPS di tempat ini? Kalau nggak tahu, nanti Pastor Denny akan tunjukin gitu ya. Ini loh GPS. Saudara tahu ya GPS ya?
Dan menurut saya amat sangat luar biasa, karena kalau kita pakai GPS karena kita mau tahu dari cara jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi GPS-nya dari tempat ke tempat, right? Saudara, kalau saudara baca ayat ini, bukankah ini GPS? Tetapi bukan GPS jalanan, tetapi yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara. Sebenarnya menurut saya lebih mengerikan karena apa? GPS-nya GPS hati, saudara-saudara. Dengan arti kata, Tuhan, saya mau dari wilderness. Tuhan, bukan cuma saya ralat. Tuhan mau perjalanan dari wilderness ke promised land. Dan saudara tahu bahwa saudara jalan kaki hari ini. Saudara bisa jalan kaki dari daerah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian Israel. Kalau saudara mau jalan kaki 10 hari nyampe. 10 hari nyampe. Tapi GPS-nya nggak tahu kenapa ya. GPS-nya tiba-tiba muter. 10 hari kok belum nyampe, 20 hari kok belum nyampe, 30, 40 tahun saudara-saudara muter di tempat yang sama 40 tahun. Karena apa? GPS-nya ngelihat hati. Are we getting something? Dan saudara, I was like, isn't it scary? Dan sekali lagi, saudara, kita bisa bilang kita pengikut Tuhan, kita pengikut Kristus, yes. Tapi saya percaya, saya berdoa, kalau saudara benar-benar memang mengikuti Kristus, lebih baik ikutin dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, saudara tanpa sadar muter di situ. Udah berapa lama? Setahun. Setahun. Ini ada 40 tahun gitu. 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun, yang tadinya cuma hanya endings. Jadi saya percaya ini bukan buat siapa-siapa, bukan buat tunjuk-tunjukkan. Saya berdoa buat saya sendiri. I pray for myself, karena saya, kalau saudara tanya saya pernah. Istri saya paling tahu, istri saya dari depan sini. Dengan arti kata pendeta apa bisa kayak gini? Bisa, saudara-saudara. Lah ini kan urusan hati, bukan urusan khotbah. Istri saya paling tahu. Ngucap angkat tangan segala macam, pulang komplain ya dia yang paling kena pertama kan. Sama aja. Jadi saya juga sekali lagi, kalau misalnya udah ngomong kata perkara hati, ini deh, listen. Saya bisa tutupin sekali lagi, saya sering ngomong juga. Saya pernah sharing ini. Saya kalau cuma 2 hari, apalagi khotbah 45 menit, wah, angkat tangan, gayanya dan segala macam itu mah gampang lah ya. 2 hari saya bisa tutupin. Saya udah married 12 tahun gitu kemarin, dan dia yang paling kenal saya. Dan menurut saya, saudara, to be honest, waktu saya bicara sama saudara, sebenarnya saya bicara sama saya. Dan kenapa saya bilang saya senang banget kalau ada istri saya? Karena sekali lagi saya bicara, dia yang paling tahu saya ngomong nih, apa yang saya bicarain ini valid atau enggak. Dan amat sangat berat sebenarnya buat dia ada di depan sini. Mungkin saudara-saudara nggak tahu ya, apalagi istri kan pakai hati ya biasanya. Istri sih katakan ya amin gitu. Dia ngomong di sini, dia bisa, wah itu mah bohong. Di depan, di belakang, betul. Dan saya berdoa saudara-saudara bahwa sekali lagi, mata air itu bukan ketika kita ketemu orang, bukan ketika di gereja, bukan ketika kita lagi pelayanan, bukan ketika kita lagi dilihat orang, bukan. Yang tentang tadi komplain dan segala macam itu ya. Saudara-saudara, bisa nggak ketika saudara diam sekalipun, when you even quiet yourself, saudara keluarnya pengucapan syukur. Berat loh, karena apa? Kalau yang pura-pura begitu, jadi gini, saudara lagi ngedumul, tiba-tiba sesama ada orang gereja jalan, apa kabar? Hari cerah ya, gitu segala macam lagi. Kok aneh ya dia misalnya gitu. Tetapi saudara, itu semua bisa. Tapi saudara bisa nggak ketika saudara lagi event sendirian pun, dan saudara nggak ada yang bisa lihat Tuhan tahu. Ya kondisi Tuhan, saya lagi berat, saya lagi nggak bisa ini, lagi nggak ini segala macam. Like I pray, Lord, help me to be grateful. Help me to be grateful.
Saya nggak mau muter di tempat yang sama 40 tahun Tuhan. Saya mau masuk Tuhan ke tanah perjanjian itu. Dan tanah perjanjian itu ada sebenarnya buat saudara dan saya. Tapi apakah kita mau activate? Apakah kita mau lakukan? Apakah kita mau kerjakan? Dan sekali lagi seperti yang saya tadi bilang, the heart, sekali lagi merendahkan hati. Kalau misalnya saudara nggak benar-benar ini GPS-nya GPS hati, saudara bisa dengan semua plan yang saudara punya, Tuhan bisa izinin saudara muter-muter karena saudara Tuhan melihat percuma. Gini, listen. Karena percuma sekarang saudara, kamu mau masuk promised land, kamu mau masuk, misalnya saya nggak tahu, saya bicara, mungkin ada beberapa daripada saudara akan menjadi orang-orang luar biasa. Saya berdoa ada jadi yang CEO, ada yang jadi segala macam. Bukankah itu mungkin yang bayangan kita promised land? Trust me, kalau nggak dibenerin dari sininya, saudara sampai di promised land sekalipun, saudara nggak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan kasih di promised land itu, karena problemnya ada di hati. Jadi Tuhan lebih baik dia muter-muter 40 tahun, hatinya dibenerin, sehingga ketika dia masuk dia tahu ini semua karena pekerjaan Tuhan. So, peace is not the absence of trouble, but is the presence of Christ. Bukankah itu kadang-kadang kenapa kita ada di New Zealand? Kita merasa bahwa this is a peaceful country, saya pengen hidup tenang. Listen, betul? Saya pengen hidup tenang. Jadi mana? Pindah ke New Zealand. Tenang. Saudara-saudara, banyak orang di New Zealand begini tenang. Masih kurang tenang kadang-kadang saudara-saudara. Saya pernah ngomong ya, nggak tahu, mungkin karena ada beberapa yang baru ya. New Zealand negara yang tenang nggak? Betul? Saudara tahu bahwa New Zealand jual obat penenang paling banyak di dunia. Ada 32 brand. Tahun 80 cuma 2 brand. Tahun kemarin ada 32 brand obat penenang untuk New Zealand. Am I talking to someone atau saudara ngerti maksud saya? Jadi apakah peace itu dari kondisi? Bukan. Peace is coming from the inside. That's why Sheila Walsh mengatakan peace is not the absence of the trouble. Dengan arti kata peace, the inner peace, it's from the God Himself. Sehingga saudara, ketika saudara punya banyak trouble, ketika saudara punya banyak masalah, the peace is still there, because the Christ in you. Seperti yang tadi Tuhan bilang, supaya kamu gak haus lagi, minum air yang aku mau kasih. Amen. Alright, this is one of the last one. Jesus walked past the wilderness so He can flip the wilderness into a promised land. Jadi sorry kalau misalnya ada yang Inggrisnya ini tadi malam biasanya yang ngecekin kata-kata biasanya istri, tapi istri udah tidur duluan. Jadi Jesus walked past the wilderness so He can flip the wilderness into promised land. So I do truly believe bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar melalui semua apapun yang berat, supaya sekali lagi kalau kita hanya mengikuti Dia, it's only kalau kita mengikuti Dia, kita benar-benar listen, understand, trying to follow Him. Saya percaya bahwa trouble boleh tetap ada, masalah boleh tetap ada, pressure boleh tetap ada, tetapi the inner peace is basically from God Himself. So C.S. Lewis mengatakan seperti ini. Saudara, I don't know kalau misalnya saudara sekali lagi datang ke retreat ini, saudara bilang, hopefully doa saya semua terjawab, hopefully problem saya semua diangkat dan segala macam. Trust me, the greater destiny, kita katakan greater destiny, itu bukan berarti semua problem kita diangkat. Yes, nantinya dengan ketika kalau saudara mau, listen, kalau saudara mau problem saudara semua diangkat, saudara mau problem saudara diangkat? Amin. Amin. Masuk surga artinya saudara-saudara. Iya betul. But because apa? Karena selama saudara masih bernafas, katakan saya masih bernafas. Hadapi masalah. Gak ada. There is no such thing as a problem-free life.
Tapi yang saya mau sampaikan about wilderness and promised land, bahwa during the midst of trouble, ketika saudara ada Tuhan, saudara tahu betul itulah kekuatan di mana saudara bisa tetap berjalan. Bahwa C.S. Lewis mengatakan, someone asked C.S. Lewis, why do the righteous? Kenapa sih orang-orang benar, orang-orang yang ikut Tuhan itu masih suffer? Saudara, saya berhenti di sini dulu deh. Jangankan kenapa orang benar masih suffer. Yesus orang paling benar mati di kayu salib. Kenapa jadi orang benar takut suffer? Sekali lagi, saya juga bukan nyari suffer ya dengan arti kata saya, wah masalah saya bukan gitu juga. Saudara-saudara, please be wise. Tetapi Tuhan katakan bahwa you know what? The more you understand the toughness of life, beratnya hidup, the more you will soar like an eagle. Karena saudara lebih bisa ngerti, saudara bisa melihat sesuatu dari posisi yang lebih berubah, lebih di atas. Karena saudara bisa tahu apa yang sebagaimana harus mengatasinya. Tuhan berjalan, gimana cara mengatasinya? Tuhan berjalan untuk mengatasi masalah demi masalah. That's why kalau misalnya kenapa orang benar masih suffer, C.S. Lewis mengatakan why not? Kita baca sama-sama yuk, ini amazing banget. 1, 2, 3. Someone asked C.S. Lewis, why do the righteous suffer? Why not? He replied, they are the only ones who can take it. Saudara masih mau ikut Tuhan? Amin. Aminnya keluar. Tadi kalau ada ngomong berkat, amin. Jadi ikut Tuhan ada suffer ya? Ya iyalah. Masa iya dong gitu. Amen. Saudara siap ikut Tuhan? I just want to renew your vow. Maybe we all need to renew our vow. Mungkin hal-hal seperti ini kita mungkin juga nggak pernah diingatkan, atau kita mungkin juga lupa bahwa kita perlu, saudara. Waktu saya bikin vow saya sama dia, dalam susah dan dalam senang. Apakah cuma saya maunya dalam senang doang? Terus begitu ketika waktu susah, ada istri lain nggak ya? Gitu ya, mulai cari-cari gitu. Kan nggak mungkin. Istri-istri yang di tempat ini bener kan katakan haleluya gitu ya. Tapi kan benar kan, maksudnya kan dengan arti kata, tapi Tuhan bilang, you know what? Throughout the wilderness atau throughout the suffering bit, trust me, you will learn more. Saudara tahu kan, kata saya pernah ngomong ini nggak? Saya ini semua udah campur aduk ya. Hadiah apa yang guru kelas 3 SD berikan kepada anak-anak yang lulus? Hadiah apa yang guru kelas 3 SD berikan kepada anak-anak kelas 3 SD yang tesnya lulus? Iya, lulus kan? Dia lulus sudah, ya bukan banget. Hadiah apa? Naik kelas 4 SD. Betul? Iya kan? Kata-katanya rada-rada membingungkan ya. Ini kayaknya dari tadi udah mikir, kayaknya udah bulat. Ini ngomong apa sih? I better close it. Udah tinggal 15 menit lagi juga, 10.30. Tetapi gini, hadiah apa yang gurunya kasih ketika saudara selesai dari kelas 3 SD? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD lebih susah gak dari kelas 3 SD? Lebih susah. Tapi saudara mau naik kelas? Mulai nangkap kan? Kira-kira kalau Tuhan udah dari problem yang satu selesai, haleluya, apakah saudara di promised land? Yes, maybe, yes. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi, hati kamu mesti ngerti, there will be another challenge because we need to keep on. Saudara, kalau Pastor Denny, I believe every doa, setiap doa tutup kita akan terus naik dan nggak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, masa kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas 1 turun ke bawah? Kan maunya naik. Dan kalau misalnya memang benar mau naik, apakah kalau misalnya you are more than conqueror, amen? So you are more than conqueror, amen? Saudara lebih dari pemenang, amen? Wah, mesti pakai bahasa Indonesia ternyata. Jadi ini salah ya ini, semuanya pakai bahasa Inggris ya. Saudara lebih dari pemenang, amen? Berarti mesti ada yang ditandingin kan? Mesti ada yang dilatih, mesti ada yang di-conquer. Mesti ada yang di, you know, come on. You know, apalagi kalau orang yang mau juara 1, ada hambatan orang juara 1 siapa? Yang juara 2. Hambatan orang juara 2 siapa? Yang juara 1.
Jadi ada yang mesti di counter. Aduh, ini orang kok jago banget sih. Aduh, yaudah latihan terus supaya dia jadi juara 1. That's why aku percaya bahwa kita sebagai pengikut Tuhan gitu ya, sebagai pengikut Tuhan, maksudnya kenapa sih kita bukan nggak mau pas-pasan atau gini? Ya pasti karena dengan apa yang kalian ada, kenapa nggak give the best to the Lord? That's why kenapa orang yang bisa juara 2, because they try to give the best, tapi masih juara 2. Ya sudah, saya udah latihan sebegini, ya udah kita latihan lagi, try next year untuk jadi juara 1. Amen. Come on, let's just keep trying with God. Let's just keep pushing with God. Let's just keep believing in God that yes, our life. Jadi maksudnya saudara, dengan masing-masing kehidupan kita, it is a race. Bukan a race against siapa-siapa, against sekali lagi kehidupan saudara. That's why kadang-kadang amat sangat berat kalau saudara menjalani kehidupan saudara, yang saudara tadinya ada di promised land dengan segala saudara yang punya berkelimpahan. Tiba-tiba saudara mulai lihat sosial media. Saya bukan anti sosial media ya saudara-saudara, tapi mesti ngerti hatimu. Kalau memang hatimu nggak kuat melihat sosial media orang lain, mendingan dihapus sosial medianya. I don't know if I'm talking to someone or betul, saya udah jarang banget karena memang bener, ya udahlah, rada gak kuat gitu ya, udah mendingan jangan dilihat. Liburan, kok? Apollo lah ya. I pray because it's about your heart. Jadi kita benar-benar bisa ada di promised land. Wah, lihat ini. Ya, jadi wilderness deh. Sama sekali lagi mulai dari sini. Dan akhirnya dikatakan sekali lagi, kenapa? They are the one who can take it. Tuhan mengatakan Lukas 22 ayat 42, Bapa katanya, ini Yesus sendiri. Akhirnya sekali lagi diakhiri dengan Tuhan Yesus sendiri yang bisa take everything, all your suffer, all bukan cuma the suffer ya, tapi all our sin, semua dosa-dosa kita, semua yang kita mau coba, yang berat untuk kita ini Tuhan bilang, let me take it. Tapi Tuhan sekali lagi dia bilang sama papanya. Nah, ini mungkin di minggu terakhir, di yang session saya terakhir, tapi dia katakan, Bapak katanya kalau boleh jauhkan daripadaku penderitaan yang harus kualami. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bapak katanya kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan penderitaan ini. Yesus aja mengalami penderitaan. Dan dia bilang, Papa kalau boleh, ini Yesus yang gak ada dosanya dan dia ikut Tuhan, sekalipun dia ikut sama Tuhan terus. Betul? Kadang-kadang saudara sekali lagi, kadang-kadang kalau saudara lagi menderita gitu, Tuhan kalau boleh Tuhan jangan menderita. Oh terus udah gitu tiba-tiba gak dijawab. Aduh, ada Tuhan lain gak sih? Atau mungkin itu yang misalnya, aduh mungkin saya berdosa jadi Tuhan gak jawab. Listen, Yesus gak ada dosanya saudara-saudara, tapi dijawab gak doanya? Enggak. Pernah berpikir seperti ini? Jadi kadang-kadang kalau misalnya saudara ngerasa bahwa you condemn yourself, aduh tadi malam gara-gara saya berdosa sih Tuhan gak jawab doa saya, atau Tuhan gak dengerin saya. It's not about that. Tuhan pasti jawab saudara, tapi kadang-kadang jawabannya gak dijawab. Gitu maksudnya jawabannya ya, you just keep going, because I want you to keep going. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP 1, SMP 2. I want you to get, I made you for that. I made you to go to classes after classes sampai saudara bisa dari university dan mungkin nanti S2 dan mungkin S3 dan S selanjutnya gitu ya. STLM. Tapi Tuhan katakan, I made you for that. Keep going. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, kalau boleh Tuhan, I'm sorry my son, I put you on earth because of that. Gak dijawab. So, saya mau berdoa wilderness. Katakan sama-sama wilderness. To make you grow. Saudara siap jadi orang Kristen bahwa sekali lagi penderitaan akan ada, tapi bersama dengan Tuhan
kepuasan itu tetap keluar. Dan saya tutup dengan, yaitu dikatakan, kalau boleh jauhkan penderitaan, tapi jangan menurut kemauan Tuhan, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Yaitu, saudara, please, gimana caranya? Gimana caranya? Paling gampang is basically, kadang-kadang kenapa sih susah menjalani hidup ini? Listen, kenapa sih kadang-kadang kita merasa sulit menjalani hidup ini? Karena kita selalu mikirnya apa untungnya buat gue. Untungnya buat gue apa? Gitu ya. Untungnya buat saya apa? Untungnya kok kayaknya di perjalanan percintaan kita sini kayaknya untung di kamu saja, tidak di aku. Untung buat saya apa? Kok kayaknya di dalam pekerjaan bos dan karyawan kok kayaknya hanya untung buat dia, bukan saya. Untung buat gue apa gitu ya. Tapi saudara-saudara, untuk merubah sekali lagi wilderness ini menjadi sekali lagi promised land, bukan untungnya buat saya apa, untungnya buat Tuhan. Karena Tuhan mengatakan waktu dia mati di kayu salib, it's not about untungnya buat saya, untung buat kalian apa. Dia mikirin kalian, dia mikirin generasi ke depan, sehingga dia bilang, let me die on the cross. Karena bukan untung buat aku, tetapi untung buat kalian apa. Dan saya mau tutup dengan sebuah cerita. Kalau misalnya saudara, supaya saudara bisa menjalani ya, gimana caranya supaya mikir untung buat Tuhan apa. Saudara-saudara, sangat menarik. Sekali lagi saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, menurut saya ada sebuah nggak tahu kalau saudara pernah kepikiran atau enggak, bahwa ketika Alkitab itu kita baca, kan itu sebenarnya ditulis setelah kan, betul? Nah, saya ambil contoh lagi Daud, misalnya. Gimana sekali caranya untuk supaya kita mikir apa untungnya buat Tuhan. Nah, saudara-saudara, Daud itu nggak pernah tahu bahwa kehidupannya dia akan ditulis di Alkitab dan dibaca dan dipelajari sama kita, betul? Nah, saudara-saudara, sehingga apa yang terjadi yaitu setiap perjalanan Daud itu ternyata ditulis oleh Nabi Samuel sama dilanjutkan sama Nabi Nathan. Saudara bisa baca kitabnya di kitab Samuel dan ada semua catatan. Dan tapi saudara-saudara, saya mau ngomong kepada setiap daripada saudara-saudara supaya saudara kalau misalnya just imagine tiba-tiba saat ini ada someone yang ngikutin saudara terus dan mulai mencatat kehidupan saudara. Kira-kira saudara berbuat hal apa? Jadi kalau misalnya mau berbuat jelek sekalipun, saudara mulai mikir lagi, ada yang nyatet nih. Daud waktu ngalahin Goliat, dia nggak kepikir bahwa dia akan dicatat terus kita pelajarin. Oh, Daud ngalahin Goliat. Oh iya. Saya tahu Daud nggak akan berpikir. Kenapa saya tahu? Karena istri orang sama dia juga diembat dan ternyata dicatat juga. Ini apaan sih? Ini ternyata waktu dia ngelakuin dosa, dia ngeliat, ada cewek cantik tuh, lumayan. Saudara ngerti maksud saya? Dan di 1 Samuel 27 saudara bisa baca. Yang lebih seremnya lagi, dikatakan bahwa waktu Daud berpikir, 1 Samuel 27 ayat 1, saudara baca deh. Di situ bahkan dikatakan ditulis ya, Daud berpikir. Bayangin siapa yang bisa baca pikiran orang? Saudara ngerti maksud saya? Dan bayangin kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, saya mulai bayangin gara-gara saya dapat ini, saya mulai berhati-hati sama apa yang saya pikirin dan yang saya rasakan. Maksudnya, Tuhan, it's for you Lord, bukan untungnya buat saya tapi untungnya buat kamu apa. Saya terus push myself every day untuk mengerti hal itu. Karena apa? Daud aja waktu dia berpikir tiba-tiba ada yang nyatet. Bayangin kalau tiba-tiba, lagi mikir, mungkin gitu ya, lagi mikir yang something yang nggak benar gitu atau ini segala macam, tiba-tiba Gera berpikir, ini apa sih? Berhenti nulis gitu. Wah, dia mikir yang nggak benar loh, dia mikir jorok dan segala macam. Panik kan saudara-saudara? Dengan arti kata trust me. You know what? Listen. Sebab semua kehidupan saudara dan saya
itu sebenarnya dilihat oleh someone. Apalagi bagi orang tua yang ada di tempat ini. Your kids seeing your life. Kalau bagi teman-teman yang ada di tempat ini yang belum punya anak, trust me, someone else, anak-anak yang lebih muda, meskipun mereka secara nggak langsung, mereka ngeliatin saudara, mereka copy saudara, mereka pengen tahu kakak-kakaknya tuh ngelakuin apa aja sih, koko atau cicinya tuh ngelakuin apa aja sih, and they start copying you. And I pray that supaya saudara sekali lagi untuk tahu, saya undang tim musik mungkin juga udah siap-siap karena udah tinggal 2 menit lagi. And I pray sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar kita bisa pikirin, kita bisa renungin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan purely bukan untungnya buat saya apa, tetapi untungnya buat Tuhan. Kita katakan sama-sama yuk sekali lagi buat penutupan, kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Bukan untungnya buat saya apa, tapi untungnya buat Tuhan Yesus apa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa agar semua yang kami dengar pada pagi hari ini bukan hanya sebuah informasi, tapi sebuah transformasi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada satu perubahan Tuhan, ada satu pengertian Tuhan. Give us that understanding that without your presence, tanpa hadirat-Mu Tuhan, kita akan selalu hidup di wilderness, akan selalu hidup di dalam di tanah yang kering Tuhan. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar setiap daripada kita mengerti betul untuk mengusahakan merubah habit kehidupan kita, agar mata air itu keluar dari dalam diri kita, yaitu mengikuti Engkau Yesus, taat kepadamu, submit kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bahkan bukan cuma hanya apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, pikirkanlah itu untuk keuntungan Tuhan, pikirkanlah itu untuk kebaikan Tuhan, lakukanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan semuanya harus jadi pendeta, bukan, gak ada urusannya sama itu. Di dalam apapun yang saudara kerjakan, di sekolah saudara, di hubungan pasangan perpacaran saudara, di hubungan dengan orang tua saudara, di pekerjaan saudara, di anything that you do with your 2 hands, saudara, kerjakanlah itu untuk keuntungan Tuhan, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan saya. Sehingga aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengerjakan ini, mata air itu akan timbul dari dalam hati kita, memenuhi, memuaskan, memberikan yang terbaik, yang benar-benar kita bisa nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita. In the name of Jesus, ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus, ingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita dicatat, kehidupan kita dilihat, kehidupan kita selalu ditulis, sehingga even apapun yang kita pikirkan, ajar kami untuk memikirkan kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bisa katakan. God bless you, church.